Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiah Ainul Mardiah dengan NPM 203220111 dari Prodi Teknik Industri Digitech University. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi pertemuan pertama mata kuliah Statistika Inferensial mengenai konsep statistika inferensial. Pertama, saya akan menjelaskan perbedaan mengenai statistik dan statistika. Jadi, apa itu statistik? Statistik yaitu kumpulan data, di mana jika kita artikan merupakan rekapitulasi fakta yang berbentuk angka-angka, lalu disusun dalam bentuk tabel, diagram, dan lain sebagainya, berguna untuk mendeskripsikan suatu permasalahan yang ada. Lalu yang kedua ada statistika. Statistika merupakan metode bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi statistika inferensial. Jadi, statistika inferensial itu merupakan salah satu cabang statistika yang berkaitan dengan proses pengambilan kesimpulan atau inferensi mengenai populasi atau fenomena berdasarkan data yang diambil dari sampel yang mewakili populasi tersebut. Selanjutnya, tentang perbedaan dari statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang pertama, dilihat dari tujuannya. Tujuan dari statistika deskriptif yaitu merangkum, mengorganisasi, dan menggambarkan data yang ada. Dari statistika inferensial dilihat dari tujuannya, yaitu membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Perbedaan kedua mengenai jenis analisis. Untuk jenis analisis pada statistika deskriptif itu berupa analisis sederhana, yaitu kita bisa menghitung mean, median, modus, deviasi standar, dan membuat grafik seperti diagram batang, histogram, grafik lingkaran, guna untuk menggambarkan data. Lalu jenis analisis untuk statistika inferensial yaitu analisis yang lebih kompleks seperti uji hipotesis, interval kepercayaan, regresi, dan analisis varian guna untuk membuat kesimpulan dari populasi berdasarkan sampel. Perbedaan yang ketiga terkait penggunaannya. Penggunaan pada statistika deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang data untuk membantu dalam pemahaman awal dan penjelasan terkait karakteristik suatu data. Lalu penggunaan statistika inferensial untuk membantu inferensi atau keputusan mengenai populasi yang lebih besar berdasarkan sampel, berguna dalam penelitian ilmiah, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah di berbagai bidang. Lalu mengenai perbedaan dari segi contohnya. Untuk contoh dari statistika deskriptif yaitu jika terdapat data tinggi badan siswa di sebuah sekolah, maka statistika deskriptif akan memberikan informasi seperti rata-rata tinggi badan tertinggi, tinggi badan terendah, dan distribusi tinggi badan dalam kelompok di kelas tersebut. Sedangkan untuk contoh dari statistika inferensial yaitu jika kita ingin mengetahui apakah rata-rata tinggi badan siswa di sekolah tersebut mewakili rata-rata tinggi badan siswa di seluruh negara, maka dilakukan pengujian hipotesis. Perbedaan yang terakhir mengenai alat statistik. Pada statistika deskriptif, alat statistiknya itu mengenai mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, mode atau modus, deviasi standar atau simpangan baku, diagram batang, dan histogram. Sedangkan untuk alat statistik pada statistika inferensial mengenai uji hipotesis, interval kepercayaan, analisis regresi, analisis varians, dan uji chi-square. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari populasi dan sampel. Untuk populasi sendiri merupakan sekumpulan objek dan subjek yang menjadi studi penelitian. Jenisnya ada terbatas dan tidak terbatas. Untuk terbatas itu dapat dihitung jumlahnya, sedangkan yang tak terbatas tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Lalu sifatnya. Sifat dari populasi itu homogen atau sifatnya sama dan tidak mempersoalkan jumlah, dan heterogen, yaitu sifatnya berbeda dan perlu ditetapkan batas-batas secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua terkait sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi dan dianggap mewakili populasi atau representatif. Keuntungannya, yang pertama, memudahkan karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan populasi. Yang kedua, lebih efisien. Ketiga, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data dan lebih efektif. Terakhir, mengenai tahapan dalam statistika inferensial. Yang pertama, ada penentuan tujuan penelitian. Apa yang ingin diketahui nih tentang populasi tersebut? Bisa dengan uji hipotesis, estimasi parameter populasi, atau perbandingan kelompok. Yang kedua, ada pemilihan sampel. Yang ketiga, pengumpulan data. Harus sesuai dengan
tujuan dan mengikuti prosedur yang valid. Lalu yang keempat, pengolahan data, yaitu dengan mempersiapkan data dan kemudian diolah. Yang kelima, analisis statistik, di mana bergantung pada tujuan. Yang keenam, ada interpretasi hasil. Jadi, apakah secara statistik hasilnya sudah signifikan atau sesuai terhadap hipotesis dari penelitian. Yang ketujuh, pembuatan kesimpulan, berupa pertanyaan, terima atau tolak. Jadi, estimasi parameter populasi. Yang kedelapan, ada pelaporan hasil, mencakup tabel, grafik, dan penjelasan yang mendukung hasil dan kesimpulan. Lalu yang kesembilan, ada pengambilan keputusan, berdampak pada tindakan atau kebijakan yang diambil berdasarkan penemuan penelitian. Dan yang terakhir, evaluasi atau pengawasan, di mana membantu dalam peningkatan metode penelitian di masa yang akan datang atau di masa selanjutnya.